Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Ridho Priyansa di channel tercinta kita yaitu Catatan Ridho. Apa kabar sobatku sekalian? Semoga saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Di hari ini kita akan membahas video yang lain ya. Yang biasa kita bahas seri pras, tapi kita akan membahas video yang lain dulu di hari ini karena tujuan kita membuat channel YouTube ini untuk mengedukasi masyarakat kita Indonesia ya yang kebanyakan malas membaca. Semoga dengan adanya video YouTube kita ini itu bisa menambah wawasan teman-temanku sekalian dan tidak gampang di dalam menghukumi sesuatu teman-teman sekalian ya. Kalau Harry Pras ya membantah orang itu menggunakan akal pikirannya, kalau kita akan menyajikan suguhan ya dari kitab-kitab ulama, dari hadis ataupun dari ayat suci Al-Qur'an. Jadi bukan semata-mata dari akal pikiran kita, tapi disandarkan daripada Al-Quran, hadis atau perkataan ulama. Baik teman sekalian, di hari ini kita akan membahas salah satu sosok seseorang yang diagung-agungkan di Indonesia terkhusus, yaitu beliau yang bernamakan Mama Ghufron teman sekalian. Karena di video ini ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan serta kesalahan fatal serta kebohongan yang disampaikan oleh Mama Ghufron. Makanya kalian agar tidak salah paham, tonton video ini sampai akhir teman sekalian. Karena kalau kalian tonton di awal itu belum klimaks ya teman sekalian, belum puncaknya. Karena puncaknya itu ada di akhir-akhir video teman sekalian. Baik, kita simak videonya, kita komentari karena tujuan kita di sini yaitu mencerdaskan masyarakat kita terkhusus Indonesia dan secara umum umat muslim dari segala penjuru dunia teman sekalian. Baik, kita simak videonya. Ini dia. Apalagi pakai bahasa jin. Tak jelaskan ini bahasa jinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibaikin agak makarimakum. Wajakarya wahina aganakum. Nah, itu bahasa. Bahasa khusus. Bahasa apa? Bahasa jin. Kalau bahasa malaikat, Bismillahirrahmanirrahim. Maqali inna kalimah Allah, maqali inna kalimah dunya al-khataliyama fi Allah. Maskuna akaryama akaryama fi Allah. Hati-hati. Kita ini jangan sampai menyumpahkan diri sendiri. Ibarat kita sudah sumpah kepada jasad. Teman sekalian ya, Mama Ghufron ini kayak masa kecilnya kurang bahagia teman sekalian ya. Dia menyampaikan kepada audiensnya ya, para jamaahnya yang ada di situ, bahwasannya beliau ini bisa bahasa jin dan bisa juga bahasa malaikat teman sekalian. Jikalau lah ya, Mama Ghufron membaca nas yang ada di atas ini teman sekalian, kalian lihat ya di atas ini, kita bacakan nasnya. Jadi ada orang bertanya, Syekh, bahasa jin itu apa? Al-jawab, maka dijawab oleh Syekh itu, ya, ini Syekh yang disenangi oleh Harry Pras ya, yaitu Syekh bin Baz. Apa kata beliau? Alladhi yazhar annahum, jadi yang menurut beliau setelah beliau belajar ya, baca-baca kitab-kitab, jadi nampak ya, ada sesuatu yang nampak bahwasannya jin itu bagaikan mislul insi, seperti manusia teman sekalian ya. Lahum, jadi mereka itu mempunyai lugat muta'addidah, jadi memiliki bahasa yang bermacam-macam teman sekalian ya. Jadi kata beliau ada bahasa Inggris, ada bahasa Faransi, ada bahasa Amerika dan seterusnya teman sekalian. Jikalau lah Mama Ghufron membaca ungkapan Syekh bin Baz ya yang disenangin oleh Harry Pras ini, jadi Mama Ghufron nggak perlu ngarang-ngarang bahasa yang aneh teman sekalian ya, yang tidak ada bahasa pondasinya ya. Bahkan pengikutnya bilang kalau yang disampaikan oleh Mama Ghufron itu bahasa Suryani. Itu agak aneh teman sekalian ya. Agak aneh banget. Dan banyak dari lisan yang keluar dari lisan Mama Ghufron, ungkapannya itu bahasa Arab ya. Dan akan selalu ada kalimat Allah, Allah, Allah. Ya, pokoknya Madinah, Mekah juga disebutkan teman sekalian. Itu ngomong panjang lebar artinya satu ya teman sekalian. Nah, ini aneh sekali. Jikalau lah Mama Ghufron membaca ungkapan Syekh bin Baz ini, saya yakin dia nggak perlu ngarang-ngarang bahasa yang aneh-aneh tadi, cukup menyampaikan jamaahnya dengan bahasa Indonesia, bahwasanya dia berdialog dengan jin dan malaikat, bahwasanya jinnya berkata seperti ini, malaikatnya berkata seperti ini dengan ungkapan bahasa Indonesia ya. Jadi bisa memperkuat ceramahnya. Nggak perlu pakai bahasa aneh-aneh itu Mama Ghufron ya. Sekali lagi,
kita membantah Muhammad Ghufran bukan pakai akal pikiran kita, tapi perkataan ulama teman sekalian ya. Dan sebenarnya Syekh bin Baz ini itu menyimpulkan banyak dari beberapa kitab. Memang ulama juga mengatakan bahwasanya jin itu, ada yang bilang jin itu berbicara pakai bahasa Arab, ada juga yang bilang bahwasanya jin itu berbicara dengan sihir ya, jadi bahasanya sihir. Jadi kayak mendesis teman sekalian ya. Desisannya itu bahasa yang disampaikan oleh jin teman-teman sekalian, dan seterusnya ya. Baik, kita lanjutkan lagi videonya teman sekalian. Kata Rasulullah, Rabbana qul inna rahmatan ibadah, qul inna rahmatan lil alam. Doakan. Kemudian teman sekalian di video selanjutnya ya. Ini sangat fatal sekali teman sekalian, sangat fatal dan sangat-sangat berdosa teman sekalian. Kenapa kita berani bilang berdosa? Karena di ucapannya ya, dia menyebutkan nama kanjeng kita Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi kita bersabda dengan ungkapan yang dia aneh tadi teman sekalian, yang lebar, artinya cuma apa? Doakanlah. Allah biha bihusnul khatimah. Ya. Kata dalam sebuah hadis, kanjeng kita Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, yaitu menyebutkan di dalam ucapannya bahwasanya kanjeng kita Nabi Muhammad SAW bersabda, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan untuk orang ini kursi yang dibuat daripada api neraka, teman sekalian. Dan perlu kita ketahui bahwasanya hadis itu ma'udifa, yang disandarkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW min qaulin, dari ungkapan, dari perkataan kanjeng kita Nabi Muhammad SAW, au fi'lin, atau gerakan baginda Nabi, tindakan baginda Nabi, perilaku baginda Nabi, maka itu bisa dibilang hadis, atau takririn, atau penetapan kanjeng kita Nabi Muhammad SAW, au sifatin, atau daripada akhlak-akhlak karimah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi jelas di video kedua ini bisa kalian cari di kitab manapun, tidak ada ungkapan seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Ghufran, karena mulai dari nahu sorofnya itu nggak jelas, kedua ya teman-teman sekalian ya, itu nggak ada bahasa Arab seperti yang disampaikan oleh Muhammad Ghufran. Berarti jelas di sini Muhammad Ghufran telah berdusta atas nama kanjeng kita Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan video selanjutnya teman sekalian. Apakah agama Kristen, pokoknya selain Islam, Mbah, selain Islam, Kristen, Buddha, Hindu, itu bisa masuk surga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah sebangsa dan setanah. Agama disebut lintas agama, apakah itu masuk surga? Ya masuk. Karena apa? Sudah ada gardu masing-masing. Betul nggak? Nabinya siapa? Atau malaikat siapa? Atau ulamanya siapa? Pemimpinnya siapa? Itu sudah ada channel-channelnya. Betul nggak? Ada juru kunci-kuncinya. Masuk surga. Masa Islam aja yang masuk surga? Yang ketiga ini teman-teman sekalian ya, sangat fatal sekali Muhammad Ghufran ini teman sekalian. Kenapa? Karena dari video yang dia sampaikan bahwasanya semua agama itu akan bisa masuk ke dalam surga. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Kita buka dalam ayat suci Al-Qur'an, "Innad dina 'indallahil Islam." Dan sekalian kita lihat ya, ayatnya sini, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam, dan sekalian. Baik, kita buka lagi di tafsir, dan sekalian ya. Kita tafsir apa sih yang maksud dengan inna dina indallahil Islam. Wa qaluhu inna dina indallahil Islam ikhbar bi anna Allah taala bi annahu la dina indahu yaqbaluhu min ahadisi wal Islam ya. Ikhbar, memberikan berita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Allah memberikan berita kepada kita bi annahu la dina indahu, tidak ada agama yang diterima di sisi Sang Maha Kuasa min ahadisi wal Islam, kecuali beragama Islam, teman-teman sekalian. Nah, ini tafsir Ibnu Katsir ya, kalian bisa lihat. Baik, kita cari lagi di hadis, teman-teman sekalian. Apa sih ungkapan hadis, teman-teman sekalian ya? Dalam kitab Imam Sahih Muslim, wa haddatsani Zuhair bin Harbin anba'ana Jarir anil A'mash bihadzal isnad, dengan sanad ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda kanjeng kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, bahwasanya nabi kita bersumpah yang mana jiwa beliau berada di Maha Kuasa, la tadkhulunal jannah,
tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai ya, sampai siapapun yang di muka bumi ini sampai dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan masuk ke dalam surga kecuali dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini dia harus memeluk agama Islam. Kenapa? Karena agama yang diridhai oleh Allah yaitu adalah agama Islam, teman sekalian. Dari nas yang sudah kita sampaikan, teman sekalian, ini sangat jelas sekali kalau Mama Ghufron ini tidak mengaji dengan ustadz manapun dan tidak ada gurunya, teman sekalian ya. Karena jikalau kita mau masuk ke dalam surganya Allah, maka kita harus memeluk agama Islam. Adapun agama-agama lain, silakan mereka melakukan praktek-praktek agama mereka. Silakan mereka melakukan ritual agama mereka tanpa memaksa. Karena Islam itu membebaskan seorang untuk memeluk agama manapun. Tapi kalau ditanya agama mana yang masuk ke dalam surga, maka kita akan menjawab agama yang masuk ke dalam surga adalah agama Islam, teman-teman sekalian. Dari 3 video ini, teman sekalian ya, banyak sekali kejanggalan, kesalahan ya, kesesatan, bahkan penipuan terhadap nama kanjeng kita Nabi Muhammad SAW, yang mana jikalau kita cari di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah dan Kutubul Hadis lainnya, tidak akan kita temukan ungkapan seperti yang disampaikan oleh Mama Ghufron, teman sekalian. Bahkan lagi dan lagi ya, Mama Ghufron ini membenarkan semua agama. Karena apa? Karena surga itu bukan milik Islam. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Makanya saudaraku sekalian ya, tadi sudah kita bilang di awal video, kalian tonton ya video kita ini dari awal sampai akhir, sehingga kalian tidak gampang disesatkan oleh orang-orang yang keilmuannya tidak jelas, teman sekalian. Baik, mungkin sampai di sini saja. Semoga video ini bisa membantu teman sekalian semangat untuk membaca, karena dengan membaca ilmu kita akan bertambah, teman sekalian. Dan jangan lupa perintah pertama kali Allah Subhanahu wa taala menyuruh kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah sesuatu itu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya di setiap pergerakan kita ya, di saat kita membaca sesuatu itu, maka kita sertakan Allah Subhanahu wa taala, membaca bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin itu saja teman sekalian. Semoga video ini bisa mengedukasi, menambah wawasan kita. Dan jangan lupa kalian subscribe channel YouTube ini jikalau kalian merasakan manfaatnya, dan kalian share kepada sanak family sehingga terjauh daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.